goblok. Goblok lu liturgi, lu goblok lu. Tahu namanya ikon sama patung bisa bedakan dong. Liturgi itu de jure nih saya ketik nih. Masa lu bodoh sih? Liturgi de jure lagi. Apa yang kamu ngomong? Harus daripada kau bunuh dirimu sendiri mending kau sudahi saja, bro. Tolong kamu. Dapat gambaran bukannya satu patung, misalnya kayak yang di video di gambarnya ini ya sekarang. Itu dapat bayangan itu dari mana? Sedangkan orang yang hidup waktu itu bersama-sama saja dia bicara lagi kok bisa membayangkan. Enggak Chan. Ini saya juga pasti dari film Lepasnya terus itu. Om, Nah itu ada ikon itu sudah umur 2000 tahun. Lah Sudah ribuan tahun Indonesia lalu. Kamu coy. itu punya Google, HP-nya didoain sama orang Konghucu Wah, sih. blokir karuan gitu lho. Oh Yunani gue sih sama mateng 2000 tahun iso ngomong kuwi gara-gara film iki lho. Kamu kemana? Pokoke ra karuan iki lho, Bro. Asli. Gini. Nggak ada gunanya. Gini. Kamu pernah nggak masuk ke gereja gue suka film Pernah Passion nggak? of the Christ gitu, Bro. Nggak pernah masuk seminarinya, nggak pernah lihat koleksi bukunya, nggak pernah. Kamu nggak pernah Lucu masuk gitu ke gereja jadul. Delak wong Indonesia gitu lho. Iya, kamu nggak pernah masuk gereja jadul. Mosok ngomongnya Relik patung tahu iki nggak suka relik? film iki. Relik tahu nggak? Biara gue. Relik tahu nggak? Ya repot mau ngomongin dunia Kristen, nggak ngerti relik, nggak ngerti gereja jadul, Katolik. gitu loh. Selamat malam. Saya sebentar, Dedi. Aksios muteng tak gue. Dedi, mohon maaf saya potong dulu ya, Dedi. Jangan bersuara dulu. Ini kita mau narasumbernya ini Bang Paul ya. Kita tahu kredibilitasnya, pendidikannya, ya kan, dan posisi jabatannya ya. Silakan Bang Al. Udah sampai di situ. Kalau Romo kalah loh sama dia kalah. kalau mau Romo di Indonesia kalah sama Al kalah. nggak ada lah, nggak ada. Intinya kalau ngomongin benda-benda yang ada di dalam gereja jadul belum Gini, kalau seandainya mau membahas gereja jadul belum pernah menyelami gereja jadul repot. Kekurangan wawasan. Masuk dulu ya, lihat gampang kok. Zaman sekarang gampang, ada Google. Lihat dulu koleksi-koleksi pelajaran di gereja jadul ya, dari apostolik ya. Apostolik banyak ya. Bukan semata-mata Katolik Roma, tidak. Saya banyak baca buku-bukunya, jadi saya tahu. Oke, kalau sudah banyak, ya baca saja judul-judul yang tentang ikonografi. Pertanyaannya apostolik apa apes dan Gitu loh. Jelas kamu, saya udah bisa nebak kamu dari gereja mana. Kamu tidak pernah membaca syahadat, saya udah tahu kamu. Saya udah tahu liturgi kamu nggak ada syahadatnya. Ngaku-ngaku Kristen tapi nggak ada kredonya. Udah ketahuan kamu dari gereja mana. Iya. Udah jelas kamu nggak pernah doa Bapa Kami, nggak pernah pengakuan iman, jelas. Iya, maksudnya jenis gereja kamu. Orang cukup baca, cukup lihat kan. Ya perlu dibimbing Pak, apa yang dibaca Pak. Udah pasti salah. Ya nanti ngeliatin yang di Spanyol juga salah nanti. Ini ada Bang Leo juga dari gereja jadul ini, Pak Au. Silakan dapat diskusi sama Bang Leo tuh. Ya untuk apa saya diskusi? Udah pasti salah lah. Silakan Nadine tuh. Dia juga kalau jabatannya sih saya tahu dia seperti apa. Kerjanya saya tahu dia seperti apa. Udah berapa tahun? 40 tahun udah? Silakan Bang Leo. Jadi begini, ya itu tadi si Bito saya kira di awal bijaksana, tahu di akhirnya ya gitu juga. Jadi benar itu Pak Aguston tidak tadi. Jadi begini, kita melihat agama itu nggak semata-mata keyakinan faith ya, tapi ada juga budaya. Tetapi budaya itu tidak semuanya itu sesuai dengan keyakinan agama. Ya, coba dilihat sejarahnya. Saya nggak bicara lah Katolik, nggak bicara Protestan, nggak bicara apa-apa, agama dan budaya. Ya, kalau dikatakan kekristenan itu tumbuh di Timur Tengah,
budaya Semitik. Betul. Ya, di sana itu budaya adalah huruf. Tidak ada misalnya patung. Romawi itu kerajaan yang besar dan sudah maju. Itu kita akui. Dan salah satu ciri budaya yang sudah maju saat itu, baik Yunani ataupun Romawi, adalah seni. Seni ya. Terutama seni patung. Artinya orangnya sudah bisa mempunyai imajinasi. Oh begini, begini. Itu tandanya, itu menandakan budaya lebih maju. Kita akui. Bahwa budaya Romawi itu lebih seperti daripada budaya Yahudi. Budaya Yahudi itu kan masih budaya padang pasir begitu. Jadi Romawi itu bisa kira-kira dibayangkan seperti Amerika sekarang lah. Kalau Yahudi itu, Israel itu dulu seperti kita Indonesia lah. Tapi konsep Tuhan, kealahan itu datangnya dari orang Yahudi. Yang lainnya itu pagan semua. Ya, artinya ada dewa-dewi. Nah, dalam perjalanannya masuklah kan kekristenan ini ke sono. Nah, kekristenan tidak mengenal seperti patung-patung. Gak ada itu. Di tradisi-tradisi Rabini pun Yahudi tidak ada itu. Bahkan di kitab suci. Kui ngomong apa kui? Nang Yerusalem ki nganggo patung goblok gitu. Piye kro kuwi kro? Waduh. Jari pakar ki lho kro jarine kro. Sama lah kalau kita sekarang. Ini mau ngetik di mana ya? Piye kuwi kro kuwi? Mau nggak mau kita nggak bisa. Saya tak kro. Deno dengan 1 menit yang lalu ngomong apa? Pada saat itu kan orang Kristen ya. Kekristenan tumbuh di mana? Jadi orang 1 menit yang lalu. Ning Timur Tengah toh, ning Israel toh. 1 menit yang lalu. 1 menit yang kemudian tidak ada itu di Israel patung-patung. Kuwi piye kuwi ngono mudeng ra mbek sing diomongke ki lho menungso kuwi ya. Ya Tuhan ki lho. Putus ya. Lho kuwi 1 menit yang lalu ngomong apa? 1 menit kemudian ngomong Tahu gimana apa? caranya? tidak mengenal patung lah kita bilang. Pi- Walaupun ada pembenaran katanya ini keruk apa itu enggak, itu bukan mau seperti sama itu perintah. Aku piye? Dalam perjalanan Iya. Gimana caranya? Ngono ngaku pakar ki lho. itu bukan masalah Katolik Protestan. Nah, Ijen, mana yang Protestan, sosmed yang ki. Katolik itu urusan lain. Masuklah buat ini. Tahun 325 kalau nggak salah ya. Waktu itu siapa namanya itu Konstantin bertobat. Kan sama aja kalau rajanya jadi Kristen, rakyatnya kan ikut. Sama di Indonesia misalnya, raja-raja di Kalimantan atau raja jadi Islam, semua kan jadi ngikut. Karena the power-nya itu sangat kuat. Masuklah ke Kristenan ini. Ya, apakah orang-orang Romawi pada saat yang dulu orang-orang Yahudi yang asli Kristen di situ juga ada budayanya. Sekarang mana? Yang besar mengalahkan yang kecil kan? Jadi mereka nggak bisa bertahan. Emang orang-orang Romawi yang masuk pada saat itu, apakah mereka itu sudah yakin orang-orang yang Kristen langsung menerima Kristus sejati? Tidak, kan banyak ikut-ikutan. Ya. Jadi seseorang masuk juga dengan budayanya. Nah di sinilah mereka kalah. Masuklah budaya. Ngomong apa tuh wong iki? Itu ya. Kalau dia seni aja. Berarti DNK meh nyalahke kuwi, Kro. Mendokumentasikan. Dalam hal ini. Nah, dia mau nyalahin gereja-gereja jadul, bahwa gereja-gereja jadul sesat tuh. Karena terkontaminasi pagan. Itu bagian dari tradisi Eropa. Katanya dari gereja jadul. Itu piye itu maksudnya? Ya enggak masalah. Di gereja kita pun Protestan dikiranya patung Bunda Maria di situ, di depan itu selamat datang. Di AKBP ada. Kita bikin air terus kita percaya. Enggak, saya Pamanau di mute dulu Pamanau. Begitu. Itu salah karena itu udah masuk unsur ritual dan di rohanian tanda petik. Enggak, dia itu kan bernarasinya gini kan. Emang kita ingat tapi unsur-unsur ritual masuk ke situ. Nah, yang di Katolik ini dengan atas nama inkulturasi masuk lagi. Struktur gereja pun masuk. Seperti kepausan, itu semua pemerintah. Yang ada uskup, ada ini dibawa oleh Kaisar Romawi. Kan ada itu seperti kalau kita waktu Yesus lahir pada saat itu jadi gubernur di sana siapa? Pontius Pilatus, siapa semua kan tiru. Tapi ini ya gambar ular tembaga.
Iya. Saya tak kro. Denen Suaranya hilang. Iki jari ini katanya dari Suaranya hilang. Aduh, itu kacau dah. bilang bahwa Konstantin itu aduh. Ingat, semua setelah si terus atau Aduh. setelah itu ya, itu kan orang-orang Romawi semua dengan latar Romawinya. Makanya terjadi demak itu. Dong, Ini gimana cara ngetiknya? kan dari dong, kan? Terus Maria itu perawan, terus itu Maria itu melahirkan anak. Itu kan dari konsep daripada kota Roma. Kota Roma itu didirikan oleh Romulus dan Remus. Romulus dan Remus ini lahir dari seorang perawan yang dihamili sama dewa Mars. Kan itu yang masuk. Jadi makanya dibilang agama Katolik itu agama pagan karena itu yang masuk sehingga terjadi sinkretisme. Sinkretisme itu artinya apa? Berarti Sinkretisme itu adalah kredonya salah. kecampurnya. Semua Yang konsili berbeda. salah kan, Sehingga konsekuensi bingung. logisnya dia begitu kan. Mana yang enggak? Alkitabnya pun Reformasi salah, itu bro. mengembalikan itu kepada tradisi awal, yaitu Nah iya, para rasul. karena terkontaminasi pagan kan menurut dia. Nilai-nilai pagan itu. Berarti ada. dia yang lebih mengerti Tuhan daripada itu. Ini kan pintar. Nah, masuk juga jadi orang gereja mereka ini. Nah, Kita bikin aja perjanjian lama tradisinya. nih. Nah, dicocok-cocokin. Ya, Ya. Jadi ini Nah, adalah inkulturasi yang iya. pembatasan sehingga masuk Kan kepada goblok, hal-hal wih. ritual. Jadi kalau dibilang gereja Lutheran ada patung kok, ya Jerman itu kan orang-orang Eropa Iki- punya tradisi juga mereka tentang patung-patung. Tapi di gereja Protestan setahu saya nggak ada kan, di gereja saya juga dulu. Di gereja saya dulu kalau dulu ya Katolik. bukan Protestan kok ngaku gereja jadul lho mau. Aduh, ini saya bingung ini. Putus ya pakai ini. Ini sosok terangin lagi. Ini nih Nggak putus jelas nih itu saya nih. mama. Udah keluar aja keluar. Nggak jelas itu maman. Udah keluar aja keluar. Nggak jelas itu maman. Ntar dulu. Gue piye ki wong iki Putus. maksudnya Ntar, cara ntar. cara Ini saya bingung ini ngetik yang di AO. Saya nggak ngerti ngetik di ITEL. Nggak perlu patung bukan enggak. Kalau kata kok bisa nggak tahu? Aduh. Tadi itu bisa ngetik. ya sudah. Oke, kalau itu sudah ada. Sekarang sudah zaman Android. Ini. Bisa nggak itu dibuang atau dihilangkan ataupun kita anggap itu sebagai benda seni? Bisa nggak? Nggak bisa. Semua Aduh. Katolik bilang nggak bisa. Padahal banyak orang Apa nih tuh kui? Ki Katolik mutung, yang sing. sebetulnya melakukan itu disebut dia kafetaria Katolik. Dia tetap Katolik tapi tidak melakukan itu. Contohnya begini, kalau dulu hari Katolik itu, kalau kita ini misalnya pas Paskah itu dikeluarkan oleh itu patung Tuhan Yesus yang ada korpus ya, di depan lah itu dulu, di depan ada mesdinar, bersihkanlah itu. Duduklah kita situ, ada yang cium, ada yang apa, Katolik yang fanatik. Oh, diciumnya itu, di apanya itu. Tapi ada juga nggak mau, duduk aja dia di belakang. Nggak mau dia. Yang nyuruh itu Romo. Doronglah, ya ginilah, begitulah. Jadi sembahlah, bukan dia akhir kita disembah, dicium-cium. Tapi banyak Katolik nggak melakukan itu. Ya, dia tetap. Jadi makanya ada kafetaria di jalan yang Katolikannya. Paham ya? Piye tuh kui Jadi cara itu mikirnya ada gue wong kafetaria Katolik. Dia Katolik tapi tidak menjalankannya. Banyaknya doktrin Katolik ini doktrinnya. Doktrin itu ajaran manusia ya. Lah dibedakan Om. Orang Katolik itu baca Alkitab dia bisa mengkritisi. Nggak harus jadi Protestan. Ngapain jadi Protestan? Contohnya gini, dalam doktrin humania kita Bedakan jure. ada salah satu Susah dah. tentang apa? Coba tanya Katolik. Tapi Katolik banyak nggak tahu. Itu dilarang loh, pakai kontrasepsi, kecuali pantang berkala. Itu ada dilarang, nggak boleh. Jadi ada teman-teman Katolik saya, Aduh, saya berdiskusi ya sama maaf ya, mereka. Oh iya, tapi emang kalau saya melahirkan paus yang menanggung anak saya. Kalau saya anak banyak bagaimana? Nah akhirnya bahkan nggak diterima orang Katolik juga. Jadi yang saya maksud pakar kritis itu bro, bukan berarti goblok kita kayak ini piye sama. tuh bro. Ini Ini ditanya pakar dong. bro. Dikritisi dong. Jadi
sekarang ya itu sampai Aduh. dulu salah dulu siapa yang melakukan itu ketahuan, dia tidak bisa nama ekaristi. Jadi sama Katolik itu paling tinggi ekaristi, itulah mereka bilang penyembahan, karena itu memang tubuh Kristus aja yang layak disembahkan. Makanya orang itu nunduk di altar itu kan hari itu Paus dia nunduk situ. Tapi apa bedanya kau nunduk juga kok di patung Maria, kau nunduk juga kok di yang lain, kau kok kami juga yang lain, kan itu yang kita dalam arti kita tanya lah itu iman dia suka. Iya, iya. Ya begini. Dia nunduk kan. Ya Om, gini. Ya, gini. Aduh, putus-putus saya. Iya putus-putus Om. Iya sayanya. Enggak gini. Memang rumit gitu kalau ngobrol tidak menyelami tentang Kristen apostolik karena di dalam apostolik membedakan de jure, de facto dengan juklak, dengan petunjuk dan juga himbauan atau anjuran. Ya, itu berbeda gitu. Jadi masalah kita menyembah itu tidak masuk ke dalam doktrin. Ya, itu tata tertib gereja, itu masuknya di situ ya. Petunjuk bagaimana cara kita bersikap, itu masuknya di situ ya. Apa itu yang dikira orang menyembah patung itu kan sikap tubuh ya, tubuh kita, badan kita begitu, berlutut, berapa, itu tidak didoktrin, itu petunjuk gitu. Jadi memang repot kalau ngobrol oleh pihak yang tidak membedakan de jure, de facto dengan juklaknya ya, dan juga petunjuk pengajaran gereja itu berbeda begitu ya. Ya memang nggak akan pernah ketemu begitu karena Inilah menyembah, bagaimana dia menyembah, jelasin dong dulu, jelasin apa menyembah, de factonya menyembah, coba jelasin. iya de jurenya nggak ada Om, doktrinnya nggak ada Om menyembah, sikap tata tertib Kira mudeng bahasa bergereja juklak kira mudeng begitu. kene iki. Itu Kamu Petunjuk laksanaan. sekarang begini, de facto suaranya hancur Om, putus-putus, hancur. Halo, saya garis 1 merah, Tak mudeng. saya garis 1 ya. Lho padahal kan wis Iya putus sudah. tadi de facto gadeli kok kowe krowi. Iya masalahnya semua orang-orang yang tidak di dalam gereja apostolik menggolongkannya semuanya doktrin. Apa yang dilihat di mata itu doktrin, tidak begitu. Ya itu aja. Ini saya udah Nah, itu nggak maksudnya nyaman ini ngobrolnya. Garis 1 tata cara merah ekaristi. begitu. Hilang semuanya suara ini. Tata cara berliturgi, lebih tata cara. ya siapa yang bisa jelasin de jure de facto. Mungkin saya jelaskan. Saya Katolik, ya selama buat kita semua. Saya harap mudah-mudahan room ini menjadi room yang bisa menambah wawasan, juga saling kita bertoleransi seperti room-room lain. Baik, mungkin Kuwi ngaku-ngaku meneh ketok iki. Padha ae iki. Aduh, suaranya. saya Katolik ya, jadi sikap tubuh kami mungkin, tapi bukan berarti kami menyembah begitu. Faktanya badan kami kelihatan menunduk, memberi hormat. Sebenarnya bukan hanya kepada patung Bunda Maria yang viral ya sekarang atau salib Yesus, bahkan kepada santo-santa yang lain ada, jangan bilang patung mungkin, tapi foto-fotonya gitu. Ikon bro. Iki sapa kok? Sing ngomong sapa Ikon bro? ada konsilinya, ikon. Kami percaya mereka tidak mati ya. Aduh. Iya, iklan. Ya, yang ngomong siapa kok, Man? Mungkin itu yang perlu tapi saya setuju sama Pak Leo bahwa memang praktek Lihat HP. atau yang kita bahas tentang Mariologi ini, praktek-prakteknya itu memang beberapa orang Katolik itu memang bahkan sampai kepada penyembahan itu saya tidak menafikan itu ada benarnya dan itu perlu dari gereja, dan itu selalu himbauan dari para pastor. Bahkan di setiap misa ibadah kami selalu dikatakan jangan menyembah Maria, seperti itu, karena takutnya nanti bukan Yesus yang disembah tetapi Marianya. Nah, seperti yang tadi Bapak ada bilang,
itu biasanya pada saat Paskah, kemudian ada monstran, ada roti anggur, kemudian diarak keliling. Itu kami menyatakan Halo Akro, harus ada di situ. Itu kan Tera, ini gimana nih? sama seperti Saya keluar aja dari sana apa gimana ini? Saya bingung ini dua Enggak HP ini. jelas tuh. sebagainya di situ. Maka Aduh, tolong dijawab diketikan. Ini saya bingung lagi ngetik di awal, saya nggak ngerti caranya. Oh, ini sing maki-maki si Susah dah, ini Filipina. juga orang-orang yang so tahu nerang-nerangin itu, capek dah, saya kalah dah. dan darah Kristus. Jadi persembahan kami sudah tidak persembahan yang kambing, domba dan sebagainya. Tolong tanggapi, itu saya keluar aja. Gimana ini? Saya bingung ini nanggapinya ini. Keluar. Dua HP saya bingung. Penyembahan kami di situ maka Pada diem aja lagi. tahu kan bisa syukur agung. Halo, tes. Doa syukur agung. Paleo kan Katolik. Saya nggak dengar kalau pakai suara, saya nggak dengar. Saya HP itel saya tutup mic-nya kan, speakernya. Diketik tolong. Di dunia ini yang mengakui Aduh, bingung saya. mengikut Kristus harusnya tetap mengadakan penyembahan itu seperti itu, karena itu bukan Jadi, oke. Halo. atau apa, tapi itu tubuh dan darah Kristus. Nah, Ya. maaf untuk patung-patung dan Halo. sebagainya. Halo. Sebenarnya orang Katolik sama seperti saya sekarang ya. Apa, Saya mau apa? cerita dulu sedikit, sabar. Ya sedikit dulu. Patung ada dua. Saya punya salib itu ada dua. Tapi apakah setiap kali saya berdoa saya sujud di depannya? Tidak. Itu sebagai bahan seperti karya seni saya pajang di sini. Saya berdoanya tiap malam sama keluarga saya itu langsung kepada Allah Bapa di surga di dalam nama Tuhan Yesus. Halo. Nah di sini kita Katolik dan Protestan sama loh sebenarnya. Nah seperti itu, jadi Eish. minta maaf kalau tuduhan-tuduhannya seperti itu, minta maaf, itu salah besar. Tidak semua orang Katolik Iya. seperti itu. Dan jangan dipaksakan. Kalian boleh berpendapat, tapi jangan dipaksakan. Itu saja, terima kasih. Enggak gini. Ya saya Saya mau tanya begini. ya Oke. Saya mau tanya ke Pak Leo yang tadi Pak Bapak bilang ada orang Katolik dan juga Pak Didi tadi bilang tidak semua orang Katolik. ya jangan dengar dari orang-orang Om. Ya jangan nonton dari YouTube Om. Namanya Katolik apa Pak Leo? Jadi begini, ada yang namanya istilahnya ya, kafetaria Katolik. Kafetaria. Aduh. Jadi dia tidak melakukan, tapi dia tetap dalam Katolik ya Pak. Iya, jadi dia itu tetap secara apa Katolik, tapi doktrin Oh, Katolik itu positif. tidak dilakukan. Dia semua apa yang kata Pak. Ya, itu urusan orang ya. Enggak semua, Iya. tapi dia tetap Katolik. Misalnya seperti Tidak dianggap sebagai kesalahan di dalam. ya itu tentu itu udah hak orang Katolik. Masalah dia ini tidak, contoh ya kafetaria Katolik ya, Joe Biden itu kafetaria Katolik Presiden Amerika, itu bisa dibilang kafetaria Katolik. Karena apa? Karena dia setuju dengan aborsi. Ajaran gereja Katolik ya mungkin Protestan pun ada, itu kan nggak boleh aborsi. Kiki itu kebijakan pemerintah kalau disangkut ke agama gitu loh, Bro. Gereja Katolik. Nah, jadi banyak sebetulnya maaf aja ya orang-orang Hah? Katolik yang Iya, gue. Aduh, sinyalnya jelek nih. Iya, Sinyal. kan konstitusi Amerika toh kok disambung-sambung ke. Wong Amerika negara sekuler kok. Harus yang kalah. Tapi banyak orang Katolik justru Iya, bantah. ki wong Mungkin iki. teman-teman kita di sini yang ada laki-laki mungkin pakai kondom. Wong sok tahu. Itulah namanya kafetaria Katolik Iya, namanya. Itulah dia. Ya. Lah iya. Dan semua doktrin itu dia jalankan. Iya. Itu yang dimaksud dengan kafetaria Katolik. Dan itu banyak. De jure de facto. Artinya nggak semua. Jadi kita pun jangan bisa nggak melihat orang Katolik ini hitam putih seperti Bapak yang tadi ini. Saya senang. Artinya dia masih mau betul itu. Betul. Jadi gini. Pak, ya, tadi PP enggak, Pe. Katolik itu ada tadi penyembahan itu ada Ini yang ngomong lembur maki-maki orang dulu. faktual, de facto itu faktual, fakta yang kita lihat. De jure itu sebetulnya dalam tanda petik aturannya ya yang tertulis, iya kan. Nah, penyembahan ini begini Pak, de facto fakta yang dilihat. Sebetulnya kalau orang Protestan bukan Protestan ya, semua melihat. Oh, syahdu itu nyembah patung. Itu kan dilihatnya Oh, kan betul. dari faktual kalian. Itu nggak bisa disalahkan. Itu logika Loh, Kita ternyata lihat orang Hindu, orang aliran kepercayaan, pasti kita tahu itu nyembah patung. Apa kita salah? Tidak. Logika umumnya mengatakan seperti itu. Walaupun kalian mungkin bisa bilang
iyalah kami nggak gini, pokoknya air perlu kalian jangan marah. Itu kan protes Campur, Om. yang bilang itu remuk. Halo, halo. Rumah sepi ini bro, marak bermutu bro. Terutama di Katolik itu jadi seperti bahkan duduk-duduk. Nah itulah tugas kalian. Kalau memang biar jangan seperti begitu, biar jangan seperti gitu, itu yang pertama. Kau tahu gitu loh, ada ini misalnya loh. bendera, tidak ada ritual ke bendera itu, misalnya benderanya dipercik dulu, benderanya didoain dulu, tidak ada seperti terhadap bendera-bendera. Oh kita nggak ada naluri kebangsaan, kita hormat itu bukan sebagai Tuhan. Oke, rumah diberkati pastor, diberkati pendeta, iya betul. Biar suasana rumah itu kan, rumah itu kan dari roh Katolik, kalau ada di situ, terus itu mereka bikin bagus-bagus, mereka nyalakan apa, terus berdoa mereka pakai, ada itu bukunya itu puji syukur atau apa itu pada bakti doa begitu-begitu. Ya, jangan salahkan orang lain kalau bilang kalian nyembah patung ya karena itu fakta dijawab dengan fakta. Terus kalian menjawabnya itu dengan logik, dengan apa argumen begitu gitu. Jangan salahkan orang. Karena memang saya itu dulu kan. Ya, jangan salahkan juga orang menjawab, Pak. Ya, jangan salahkan juga orang menjawab. Didoain. Gimana sih? Komunis kok. Didoain. Nggak cengli ya. Betul. Jadi itu dicium-cium belakang, maksud saya itu sebagai simbolik oke. Tapi jangan kebablasan. Gantian Pak. Ya gantian. Ya. Enggak gini. Ya. Lihat itu Pak, yang di NTT tempat saya. Aduh, nggak boleh gantian ya. Lihat di arah-arah, disembah Pak, dicium, disembah. Iya. Salahkah kami kalau katakan dia kalian nyembah patung? Nah, salah nggak kalau saya jawab? Ya salah nggak kalau saya jawab? Ayo. Sebentar Pak. Ini saya tanya dulu Pak Leo. Nggak cengli. Untuk yang tadi. Orang yang nonton berpendapat boleh. Orang yang ditonton pendapat nggak boleh. Nggak cengli. Terima kasih. Bentar ya Katolik. Saya pamit ya. Ya begini. Ya tunggu dulu sebentar saya. Enggak, sedikit saya. Halo, sinyal saya jelek. Halo, sinyal saya jelek. Kan perintah itu dia sebagai Katolik yang tidak taat atau dia mengakui bahwa ajaran itu salah. Jangan campur-campur kelakuan orang. Aduh, elah. Kelakuan orang jadi ukuran gereja. Ini. Enggak. Dia tidak menjalankan itu sebagai bentuk ketidaktaatan dia. Enggak gini. Tadi Tidak benar. gini. Lebih kepada Enggak Aduh, dikasih. menganalisa kelakuan orang lagi. Capek deh. Mana tahu nggak dikasih ngomong Iya. kan. Tanpa Keluar aja. Ya, oke. Tunggu sebentar ya. argumen, silakan. Ya begini ya. HP saya kacau, saya merah terus. Begini, saya titip pesan. Saya adalah analis opinion, tidak ada mundurnya di dalam diskusi. Jangan membangun framing, saya turun, saya keluar dari room ini, enggak. Saya 24 jam terbuka StreamYard di YouTube, terbuka di TikTok. Ini ada yang kenal saya di antara ini, ya. Itu ingat. Jangan ada suara mengatakan, Bito turun, Bito kabur, nggak ada. Ya, saya sudah berkecimpung di bidang ini sudah puluhan tahun, ya. Ini begini. Saya tadi sampaikan, tadi yang ada yang bersuara mungkin saya salah melihat profil. Ya. Nggak bisa, saya kan udah tahu permainan TikTok. Iya, katakan turun, kabur. Ya teknik-teknik gitu kita ngerti lah. Kamu belum lahir saya udah ngerti cara licik. Saya ngerti cara licik, Pak. Gini, Leo, kamu nggak cengli kamu. Loh kan tadi udah di framing tentang patung. Nggak usah fokusnya di bawah, kita fokusnya di sini. Tadi Leo mengatakan orang berpendapat tentang de facto. Ya boleh dong orang pendapat melihat orang nunduk apa segala. Lah giliran orang yang menjadi objek yang dibahas mau mengasih alibi nggak dikasih. Nggak cengli namanya. Kan Anda menilai de factonya. Sementara kita mau menyampaikan de jurenya, nggak ada ruang. Terus disangkal-sangkal dari tadi. Kan ada rekamannya. Tadi betul nggak? Anda suruh pihak saya memaklumi orang yang menilai, betul? Betul nggak? Betul nggak? Kan Anda kan di luar.
Betul? Berbicara dua sisi seharusnya kita tahu Pak, dua sisi Pak. Loh, dia nggak boleh tadi dua sisi. Dia nggak boleh. Tadi Leo nggak boleh dua sisi. Alah, elah, ada rekamannya kok. Kan nggak boleh dua sisi. Mestinya kita harus menerima pendapat orang yang nontonin orang Kristen yang pakai ikon, kan? Dinilai. Ya kan, giliran kita memberikan alibinya, de jurenya, nggak dikasih ruang, nggak cengli, Leo. Licik namanya, ya. Ya licik kamu. Dihitung dari tadi pakai timer udah panjang. Jangan sekongkol licik. Sudah saya sampaikan, saya sudah ungkap kelicikannya dia. Ya, giliran orang, iya, kan Anda kan di luar. Saya dengar. Ya, di luar. Sudah tadi saya jawab. Anda kan di luar menilai. Itu bagaimana itu nunduk-nunduk apa segala di depan patung, saya jawab. Giliran orang yang melakukan nunduk-nunduk itu, kan Anda nggak tahu itu de jurenya. Dari tadi, tahu nggak? Tadi ada, kalau kita analisa rekaman kita, tadi ngomongin perilaku orang. Lihat itu, ada orang kafetaria, ada orang. Gimana kamu mau belajar tentang gereja? Bukan doktrin yang dipelajari, kelakuan orang. Gitu loh. Di mana Anda mau cerdas? Masa ngeliatin kelakuan orang? Saya tahu kasus Spanyol, kasus Brazil, kasus Bolivia, saya tahu. Mengusung-usung ketinggian Bunda Maria, saya tahu. Tahu langsung ke de jurenya mana? Iya, de jurenya Leo licik. Iya, faktanya Leo licik. Itu. Saya ungkap nih, ya, di antara kita licik. Iya, saya ngomong tadi kamu berkomentar. Ya, harus diterima penilaian orang. Bocengli. Ya, tidak ada. Tidak ada de jurenya suruh menyembah patung, tidak ada. Buktikan sama saya, mana datanya? Nggak ada. Hanya penilaian kelakuan orang. Tadi kan Pak Au bilang ada de jure, ada de facto. Ya, kalau de facto faktanya kita bisa lihat. Nah, sekarang kita tanya de jurenya seperti apa, Pak? Dilarang menyembah patung de jurenya, ya. Dilarang menyembah patung, itu de jurenya udah. Bapak ini kenapa tusuk diri sendiri kan? Ngomong apa sih lo? Nggak nyambung. Bapak tusuk diri sendiri ya tuh. Maksudnya? Nyambung Pak, saya baru sadar. Iya, kamu udah pernah belum ngikut liturginya? Kamu sudah pernah belum ngikut? Kamu udah pernah ngikut liturgi 365 kali nggak? Au, tadi kan Pak Au menyampaikan bahwasanya ada de jure, ada de facto. Ya, de jurenya, ya. Ya, de jurenya kamu udah pernah belum ikut liturginya 365 kali? Itu. Lihat dari non Katolik bahwa saya Katolik ini menyembah patung. Kata siapa? Nah, sekarang Pak Au menyampaikan de jurenya De jurenya ikut liturgi 365 kali, ya. kan menyembah patung. Iya, betul. Ikut liturgi, itu de jurenya. Ikut liturgi. Liturgi gereja apostolik. Kro, wong ora tekan kro cara pikir. Loh. Gimana sih? Sing dimaksud ra mudeng iki lho wong iki ya Tuhan gitu. Ngono ngaku Oh, mau pakar, saya Cok. serang. Mau saya serang karismatik. Berdasarkan apa joget-joget pakai rebana-rebana? Tolol lo. Tanya ke karismatik, saya bukan karismatik. Apa kamu? Ya apa kamu? Ya apa kamu? Mana liturgi kamu ngucapin doa Bapa kami? Mana? Mana doa Bapa kami? Mana kredo? Ya, elah. Dasar apa? Iya, mana? Mana dasar kamu? Liturgi kamu apa dasarnya? Gimana sih? Kamu melahirkan pertanyaan kayak RT 6, tahu? Orang tanya dasarnya. Iya, kamu melahirkan pertanyaan. Kamu kebanyakan nonton sosmed. Dicuri, tahu nggak arti dicuri? De jurenya liturgi. Bisa buat itu dasarnya Waduh. apa gitu loh gitu. Kamu Gimana? nggak ngerti Iya. pertanyaan orang. Iya jelas dong, kamu melahirkan gaya RT 6. Pertanyaannya, kamu kebanyakan nonton sosmed.
Loh, gimana? Yang tadi bilang bahwa kamu penyembahan itu ada de jure de facto, siapa kamu? Terus saya jelasin. De jurenya liturgi, buset. Liturgi lo ngerti nggak lo liturgi? Lo ngerti nggak liturgi? Itu de jure. Liturgi nggak ada. Berdasarkan apa goblok? Gila lo, aduh nggak ngerti gereja ya. Gereja isinya liturgi, liturgi bukan joget-joget, liturginya bukan pakai rebana, pakai keyboard, pakai gitar kagak. Goblok, liturgi rangkaian liturgi. Jujur ya, kita kecewa loh dengan Ya jelas saya kecewa sama kamu biarkan congor-congor bodoh ngomong. Saya kecewa di sini. Ya. Saya kecewa tahu nggak sama yang punya room. Dibiarkan narasi-narasi tolol. Dia tadi bilang de jure de facto penyembahan itu. Kita jelasin de factonya. Itu kenapa kita selalu bilang menyembah itu menyembah berhala. Sekarang de jurenya jelas. Liturgi kok. Bahasa hukum tapi nggak paham. Ngerti nggak liturgi? Mana ada bahasa hukum? Itu bahasa Latin aku. Liturgi ngerti nggak lo liturgi? Ngerti nggak liturgi? Bro. Ngerti nggak isinya liturgi? Menyedihkan gitu. Ngerti nggak? liturgi itu apa? Coba kamu jawab. Liturgi Liturgi lo ngerti nggak? Penyembahan, ritual, apa? ritual. Liturgi penyembahan. Iya tata cara. Aduh elah. Kamu RT 6, kamu pertanyaannya gila. Tatanan untuk kamu beribadah, susunan kamu. Nah itu apa itu? Nah iya dong. Tata ibadah dong, liturgi, ritual, sembah. Kebanyakan main sama RT 6 ini. Ya. Masuk dulu gereja. Iya masuk dulu gereja. Ya. Saya kecewa sama kalian ngaku-ngaku Kristen, nggak tahu liturgi. Kita kecewa lu sama Pak Au. Iya jelas dong. Iya jelas. Gitu loh. Narasi-narasi ngawur semua. Dikasih tahu di jurenya nggak mau dengar. Saya tanya, kamu kawin dah Bito? Kamu Ya. nikah dah? Romomu dan nikah, kamu nikah dah? Goblok bener loh. Pertanyaan RT 6 itu ya. Lihat penonton, gaya-gaya RT 6 dia. Iya. Kamu dah tahu kita gak bahas ini. Iya, ya nanya nanti sunat, iya. Yesus sunat kan? Kamu nggak sunat ya? Iya, pertanyaan-pertanyaan low class begitu loh, gaya-gaya RT 6. Yesus sunat. Aduh, hancur memang dunia Kristen ada kalian bener. Bodoh bener. Cerita de jure de facto. Itu dijelasin de jurenya apa? De jure liturgi, goblok. Goblok lu liturgi, lu goblok lu. Tahu namanya ikon sama patung bisa bedakan dong. Liturgi itu de jure nih saya ketik nih. Masa lu bodoh sih? Liturgi de jure lagi. Apa yang kamu ngomong? Harus daripada kau ngomong dirimu sendiri mending kau sudahi saja bro. Tolong kamu. Dasar lo RT 6 lo. Kebanyakan bergaul sama RT 6, melahirkan pertanyaan gaya RT 6. Gitu loh. RT masih ada yang cerdas. Kalian ini. Iya kamu. Kayak Iya kamu. ngakoni kan, ngakoni. Kebanyakan bergaul itu nanya, kitabnya apa? Ayatnya berapa? Yesus disunat, kamu disunat enggak? Wah, kamu pakai peci, jadi goblok. Kamu praktek nggak perlu dasar. Gitu. Wajar kalian digas sama RT 6, wajar lah. Terlampau dangkal kamu Kristennya. Jadi nggak bisa jawab nih, nggak bisa jawab. Kita hargain kalau emang nggak bisa jawab jurenya apa. Gitu. Liturgi, goblok bener. Ulang ucapan saya. Ulang ucapan saya. Liturgi. Aduh, elah. Pak Bito lo yang bawa istilah di jure. Bukan istilah, itu bahasa. Ya, itu pakem baku namanya ya. Di Indonesia kan pakem-pakemnya begitu. De jurenya apa? Liturgi. Aduh, elah. Gila nggak ngerti. Makanan apa itu jure? Berdasarkan apa? Ya, kamu RT 6 kamu. Rendah kamu no, ya bener. SDM rendah kamu. Iya, SDM rendah dia nanya lagi. De jure apa? SDM rendah kamu, wajar kamu dimakan sama RT 6. Iya, wajar kamu dihajar sama RT 6. Kamu ternyata Kristen SDM rendah kamu.
Orang RT 6 nggak ada yang berani yang bisa kalahkan orang Sehebat apapun Anda, Saya nggak hebat, siapa yang bilang? Mulutmu yang katakan. tapi kalau Anda mengatakan di jure itu adalah liturgi, ya mohon maaf, kita sebut Anda Katolik tolol gitu loh. Goblok Kita sekarang liturgi apa? Ditanyain di juro Enggak. Licik. Saya nggak jawab awal. Tolol. Setan, saya nggak jawab awal. Saya jawab liturgi. Jujur, liturgi. Saya nggak pernah ngucap awal. Kau dusta kamu. Setan. Kristen setan lo. Nggak ada saya ngucap awal. Nggak ada. Ini dusta. Dia malah. Oh. Levelnya bocah cilik, Pak. Iya. Dia dusta. Saya nggak ngucap awal. Liturgi. Aja diladeni, Mbak. Liturgi wajar kamu Kristen SDM rendah kamu. SDM rendah. Nggak apa-apa jadi konten. Lumayan penontonnya 55. Iya, naik penontonnya jadi duit, tenang aja, jadi duit. Monetes. bisa nantang debat RT 6 Iya. terbuka ya. Itu mau bilang tolol atau gimana? Iya, intinya jadi konten. Lumayan penontonnya 56 naik, kita maki-maki. Ya toh, jadi duit. Puji Tuhan kita ngebahas Yesus jadi duit. Ya toh, monetes. Kalau pikiranmu dulu Ya iya kan kamu buka-buka komal dibiarin debat. Ya kamu kelakuan apa yang kau ikat di bumi terikat nanti di sana. Ya kan? Jadi duit ngomongin Yesus. maksud yang kamu buat itu akan dari ke sana kayak Jadi duit coy. Iya jadi duit. Komalnya jadi duit. Domba ceria jadi duit. Lihat dong studio. Lihat dong. ngomong-ngomong ayat terikat di bumi terikat di surga itu berlaku buat kami juga. Kirain paus doang yang punya otoritas. Kami dikasih otoritas nih sekarang. SDM rendah. Katanya otoritas langsung dari Petrus yang punya kunci bisa melepas di bumi, melepas di surga. SDM rendah memang wajar. The third country. Iya. The third country. itu bisa pakai itu katanya hanya paus aja. Siapa yang bilang? Ini Pak Nah Oh, iya blok kamu tuh. kebanyakan nonton debat ilmu Kristen muda jadi dangkal Gereja loh, Dewan gitu Gereja loh. Beliau kita hormati Dewan Gereja. Alah pret intinya aja jadi duit. Bagi dong dolarnya. Bagi dong. Berbagi dong dolarnya. Lumayan nih ada penontonnya nih daripada sepi nih domba ceria. Jadi duit. Orang beliau tukang bersihin patung-patungnya gimana? Aduh, sekarang Pau, saya nggak nyari duit di sini ya. Alah buang dong. Iya tutup dong. Iya tutup dong. Iya tutup dong TikTok studionya. Iya tolak. Coba buktiin. Coba buka kamera. Iya studio YouTube. Iya Ini Pau. tutup nolak. 5.000 aja. Tolak mana ya biasalah jadi duit kita ngomongin Yesus lumayan dah jadi dolar. Coba seperti katanya Protestan pecah jadi ribuan denom. Coba seperti 100 denom. Yang ngomong siapa? Ngomong apa sih? Yang itu Kok ngomong apa? Ribuan denom kan? Protestantisme pecah jadi ribuan. Siapa yang ngomong gitu? Siapa yang ngomong? Pau, nih Pau kan Dewan Gereja nih. Nah, ini kan Kok kamu nentuin saya Dewan Gereja? Tunggu dulu. 10.000. Tunggu dulu. Kan semua tuh ada 5 juta DM, saya langsung hari ini saya Gila, kamu kayak komunis, kamu tentuin saya Dewan Gereja. Gila, kamu komunis ya? Kamu tentuin hidup orang. Saya dikatakan Dewan Gereja. Kamu komunis ya? Diktator kamu ya? kita nggak tahu kan. Iya, kamu licik kamu. Administrasi gereja lo ini. Gila, kamu komunis, kamu ditentukan kerjaan orang, saya ditentukan jadi dewan. Gila. Sebutin aja 1.000. Kita kasih waktu 1 jam. SDM rendah. Kita ngomong kamu ini Dewan Gereja karena dapat info dari sangat terang.
Yang mana yang infonya? Fitnah apa? Fitnah apa? Itu namanya sangat terang. Kebiasaan nontonin Bawa-bawa itu. orang. Kebanyakan nontonin hoak, tahu nggak? Pantes kamu SDM rendah. Itu sama aja, aku namanya sangat terang itu. Tahu, kamu kan untuk aku nyari duit di sini. Sekarang kamu tak bayar hari ini. Saksinya teman-teman langsung saya cash di sini. Nih saya juga nih ada nih, iya, iya. Bukti, iya. Jawab dulu. Saya kasih kamu 10 juta. Buktikan saya dewan. Ayo, buktikan. Ayo, jawab dulu. Nggak bisa jawab 10 juta. Jawab. Saya kasih kamu 10 juta. Jawab. Ayo jawab. Kamu ya, Jawab. nuduh orang nyari duit. Iya dong. Buktikan. TikTok studionya ditutup. Coba sini buktikan. Off. Off nggak terima apa-apa. Coba buktikan. Off. Licik kamu. Yang penting kita ngomongin Yesus jadi duit, coy. Ya nggak? Astaga, itu terserah Anda. Oh nggak bisa diteraserahin di TikTok, nggak bisa. Mesti dipilih menunya off. Dipilih menunya off. Kalau kamu udah, kamu dilatih sama orang tua jujur nggak? Ayo saya izinkan kamu jujur. Ayo latih. Ayo tutup monetesnya off, pilih off di studio YouTube TikTok. Ayo latih. Ayo biasakan kamu jujur. Saya bantu kamu. Saya kasih bimbingan. Ayo. Maksudmu apa sih? Kamu tanya. Ya tolak dolarnya dari TikTok. Supaya terbukti kamu nggak nyari duit. Iya. Ini saksi di sini semua ya. Pernah nggak aku minta di sini? TikTok dolarnya tolol. Studio TikTok. Goblok lo, belaga bego lagi lo. Goblok. Ya itu kan dapatnya dari mana? Dari kita. Ya tutup, nggak terima. Pilih menunya off. Kan ngurusin kok. Ketahuan bohong. Saya bayar kamu 10 juta, buktikan saya dewan. Nggak bisa jawabnya. Kemakan hoak. Iya. 500 sudah depan suruh bantuin jemput. SDM rendah lo. Rendah udah. Gini nih ya kualitasnya Pak. Gosip aja. Kualitasnya Pak. Capek dah. Halo. Pintar. Waduh, saya diblokir lagi. Aduh.